Puji nama Tuhan, Philadelphia. Kasih bersamaan. Kembali lagi di channel saya, Elsa Yoga Sanyadiapane, podcast ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh mamah dari teman gereja saya, yaitu Tante Uus, Ibu Heraha. Puji nama Tuhan. Kasih Kak Yoga. Termasuk penonton setia podcast yang mendukung podcast saya. Jadi sering komen, like, subscribe. Puji Tuhan, mendukung Puji saya jadi Tuhan. semangat. Dan kali ini akhirnya bisa ngobrol bareng sama Tante. Terima Puji kasih nama Kak Yoga Tuhan. udah undang Tante. Iya, puji Tuhan. Tante, ini banyak sekali pelayanan yang saya lihat di gereja, Tante. Sepertinya sibuk sekali ya, Tante. Gimana Tante kabarnya? Baik, puji Tuhan, sehat. Sehat, puji Tuhan. Oleh berkat kesehatan itu Tante jadi bisa tetap melayani Tuhan. Amin. Khususnya untuk pelayanan ini, Tante, bunga. Saya itu selalu kayak dulu pas saya masih di Malang itu kan saya lihat bunga di sana itu, oh ini pasti sulit ini merangkainya. Ternyata di Pare juga mulai merangkai pas saya di Malang itu. Saya masih kagum kayak gimana ya pengadaannya. Itu ceritanya gimana Tante awalnya? Betulnya ya itu berkat bagi Tante ya. Jadi awalnya itu tahun 2023 pas ulang tahun ke-60 ya Gereja Elim. Di situ kan kebetulan Tante ngurus catering, terus pas siang-siang Tante ditunjukkan Bunda, ini loh gerejanya, kan kebetulan undang Opa ya hari Iya. itu. Terus Tante lihat, oh ada rangkaian bunga ya. Tapi dari situ udah biasa aja gitu, karena memang dalam event-event kan biasanya agak di dekorasi yang Dekorasi, ya. lebih gitu ya. Kemudian besoknya pada ibadah selanjutnya Bunda merangkai bunga, tapi dari bunga di sekitar halaman gereja. Oh, asalnya dari bunga-bunga itu. Iya, terus bunganya bougainville, lala cepet Oh, layu. iya. Nah disitulah Tante, ya mungkin Tuhan punya tugas untuk Tante. Terus Tante Tante ingat bahwa di Bendo ada toko bunga potong gitu. Oh, Jadi iya. jaraknya 15 menitan ya kalau orang tua naik motor. Lalu Tante beli, terus Tante berikan sama Bunda. Kayaknya pas hari Sabtu gitu. Saya Bunda ini bunga, oh puji Tuhan. Tapi selanjutnya Tante sepertinya Tuhan memerintahkan ya, Iya. kayak digerakkan Bergerak, untuk ya. terus. Pada waktu itu kan Tante masih bekerja, jadi Sabtu libur, jadi Sabtu pagi Tante udah beli bunga, terus dirangkai dan tidak ada orang yang tahu ini Kak Yoga membuka Iya. rahasia, tapi sebetulnya enggak seharusnya dibanggakan gitu, karena itu adalah pelayanan yang sangat sederhana dan Tante percaya bahwa dananya pun Tuhan sudah sediakan. Amin. Dan Tante, tapi selama 2 tahun dari 23 sampai 25 akhir itu Tante enggak ikut merangkai, karena di panti kan ada anak-anak perempuan-perempuan ya, wanita-wanita yang belum pulang, ada yang belum sekolah di Puspentas, Iya, Puspentas. jadi mereka lah yang merangkai Bantu, sama ya. Bunda. Kemudian pada Desember tahun 2025 Tante disitulah merangkai pas Natal. Nah, kebetulan apa yang Tante harapkan untuk pakai bunga mawar itu, bunga mawarnya nggak ada, akhirnya pakai bunga garbera. Garbera itu agak lemes-lemes, akhirnya Iya. sama dinar dan sama iya. yang lain kami kerjasama buat rangkaian, tapi puji Tuhan rangkaiannya bagus. Puji Tuhan. Dan yang utama Kak Yoga, pelayanan yang sangat sederhana dalam merangkai bunga ini kan, Iya. Tante mulai itu ya Desember itu. Oh ya, Terus, Desember 2025. tapi enggak aktif gitu ya. Iya. Tapi akhir-akhir berapa bulan ini Tante lihat kan anak-anak wanita sudah pada enggak ada Iya, gitu ya. sudah berkurang. Terus Tante lihat Bunda kan sibuk ya. Terus Tante berapa bulan yang lalu bilang, Bun, biar saya aja ya Bun sambil belajar, saya yang rangkai bunga. Lalu disitulah Tante terus merangkai bunga dan jadi sukacita. Hari Jumat itu Tante sudah mikir, besok bunganya apa ya, besok seragamnya apa, jadi excited jadi banget. juga menyesuaikan seragamnya juga. Oh, Kadang iya. gitu, makanya kadang kan kuning gitu. iya. Dan mesti Tante Variasi. minta pertimbangan sama Bunda, enggak ada bunganya. Kadang Tante sampai pergi ke Kediri saking Iya. begitu semangat. Ada pengorbanan untuk mengerjakan pelayanan yang tadi katanya Tante sederhana. Iya.
Ya itu kan sederhana dibanding kasihnya Tuhan yang Iya, besar. puji Tuhan. Tuhan baik Kak Yoga. Amin. Puji Apapun yang Tante hadapi, Tuhan tetap baik. Amin. Dan Puji kasihnya itu terus melimpah. Tuhan. Sehingga Tante berjuang ya untuk memberikan persembahan itu juga harus yang kroso kata Iya, ayah. iya benar, namanya Puji pengorbanan Tuhan. emang harus Iya. terasa. Saya Jadi- kira dulu itu apa pelayanan bunga ini ditugaskan kayak diperintahkan ayah atau bunda, tidak ya? Enggak. Oh, jadi Ya, emang tergerak Tergerak sendiri. sendiri ya, itulah berkat kalau Tante. Puji Tuhan. Dan kiranya Tuhan tahu kerinduan Tante ya, supaya tetap dipakai ya. Tante Amin. ingat khotbah ayah beberapa bulan yang lalu. Ayah bilang biarpun sudah tua, kalau tetap berguna itu berharga. Itu Amin. mengena banget. Iya. Tante kan sekarang udah 61. Oh, kelihatan nggak teman-teman? Nggak ya, kayak saya yang 61 seumuran. Iya, 61 terus kan udah pensiun juga. Iya. Jadi ada banyak waktu luang. Iya, waktu luang. Waktu luang yang bisa digunakan untuk pekerjaan Tuhan. Iya, puji Tuhan. Dan waktu luang itu sendiri saya juga lihat Tante sering bikin konten ya di rumah ya. Oh iya. Itu kok bisa Tante, kayak bahkan backgroundnya juga bagus loh teman-teman, ada bunga-bunga juga di rumah. Itu awalnya gimana Tante kok kepikiran untuk Awalnya gini ya, Kak Yoga kan Tante tahun 2024 Mei kan pensiun, Iya. memasuki usia pensiun. Jadi Tante berpikir aku nanti pensiun ngapain aja. Terus Tante berdoa sama Tuhan, kalau nanti Tuhan izinkan aku pengen buat konten ya Tuhan gitu Kak Yoga. Iya. Tapi aku minta Tuhan yang pilihkan followerku, siapa yang mendengarkan firman yang ku sampaikan, siapa, dan berkati mereka. Pilih Tuhan, walaupun itu sedikit, tak apa-apa Tuhan, asal itu dari Tuhan. Iya. Gitu. Jadi Tante berdoa itu, dan tepatnya pas 1 Mei 2024 ya. Oh, iya. Di situ Tante mulai ndak masuk kerja, Tante buat konten masih roweh-roweh gitu. Masih baru-baru awal-awal. Masih awal-awal. Tapi Tante terima kasih, kan ndak semua orang bisa Iya, betul. bicara di Benar. depan kamera, itu Betul. berkat loh Kak juga Yoga. itu. Iya. Kalau tanpa Tuhan ya ndak bisa. Iya. Ya, Itulah konten itu, dan Tante bersyukur ya konten itu walaupun yang like berapa tapi penontonnya kadang ada 200 lebih. puji Tuhan. Teman-teman lama yang dari Sumatera pada lihat, menyaksikan dan Menyaksikan. jadi berkat. Dan ingat loh, yang menonton konten saya, Tuhan Yesus pasti memberkati, karena saya terus berdoa untuk yang melihat konten Melihat. saya. Wah, teman-teman. Makanya jangan di skip. Iya, itu berkat itu. Berkat jangan di skip. Karena itu juga jadi pergumulan setiap doa. Tuhan berkati konten saya supaya banyak orang yang diberkati. Walaupun Amin. saya pasti sebagai manusia yang gaptek sangat terbatas. Itu bisa itu karena Tuhan. Amin. Ya, memang karena sesuai firman kan Tuhan nggak pakai orang yang Iya. kelihatan, malah Tuhan pakai orang yang rendah hati. Yang Puji nama sederhana. Tuhan. Iya Tante kok, tapi saya penasaran deh Tante. Kan Tante ini dulu guru sekolah minggunya ayah. Oh iya. Terus sekarang gimana sih, apa cara Tante melihat ayah sekarang kan sebagai gembala sidang? Bagaimana Tante bisa menempatkan ayah sebagai gembala, sedangkan dulu adalah murid sekolah minggu kan? Itu kan tidak bisa dipungkiri karena ayah dulu kan anak bungsu ya. Iya. Tante sudah kerja, bahkan waktu Tante menikah kemudian ke Sumatera, itu ayah mulai kuliah di Jogja. Kayaknya jadi Tante kurang mengetahui gimana ayah gitu ya. Cuma Tante tahu waktu ayah masih kecil, tinggal remaja, dan mungkin murid sekolah minggu tapi tidak di kelas Tante kayaknya gitu, ya. ya. Tapi tetap kami gurunya. Tante juga melayani sekolah minggu itu sejak kelas 2 SMP, tapi sebagai tukang absen. Iya, membantu pelayanan. Iya, tapi Tante berjanji sama Tuhan untuk terus melayani sampai nanti gak bisa melayani gitu loh. Itu doa Iya. Tante. Dan mengenai menempatkan Bapak Gembala ya sebagai orang tua rohani, itu kan karena firman Kak Yoga. Firman
dalam 1 Timotius 5 ayat 17 kalau nggak salah ya. Situ kan kita harus memberikan hormat 2 kali lipat Ya, betul. kepada yang berkhotbah Ya, atau yang menyampaikan menyampaikan firman. Selain itu kan kita terus diajar oleh firman pengajaran yang pastinya kan harus kita laksanakan kalau mau hidup ya berkenan, walaupun tante banyak kekurangan. Sehingga timbullah kasih yang besar kepada ayah, juga kepada bunda. Ya sepertinya kok apa gitu ya, bagi manusia yang masih memikirkan secara jasmani Ya, atau betul. secara daging. Daging. Tapi tante ingin di usia tante ini ya, sejak 10 tahun lalu tante pindah ke sini kan tante baru tahu PMA. Oh iya. Dulu ya kabar mempelai dari Oh, iya. opa, terus tante 25 tahun di Sumatera. Jadi setelah tahu di sini ya terkejut gitu ya. Oh, firmannya kok keras banget Oh, gitu. iya. Terus anak-anak tante masih, mama kenapa nggak ajari aku PMA dari kecil, jadi kami susah menerima gitu. Tapi tante kemudian ke gereja, terus tante minta tanda sama Tuhan karena kan kita terkejut dengan pelayanan yang sangat luar biasa ya, bagi orang yang mau diubahkan. Betul, bagi orang yang mau hidup sesuai firman itu. Kalau di Elim ini ya harus terbuka hati dan siap dikoreksi gitu ya. Iya. Dari situ tante berdoa sama Tuhan, berilah tanda kalau saya harus bergereja di sini. Nah waktu itu tante masih ibadah minggu, tante itu merasakan ibadahnya lama banget gitu ya. Memang ciri khasnya seperti itu ya memang PMA. Terus tante berdoa, ya ini kesaksian loh Kak. Ini Tuhan, kalau sore ini kan waktu itu ibadahnya sore. Iya, ibadah minggu kan sore. tante kerjanya di Ringinrejo di dekat Blitar sana, ditempatkan sampai 5 bulan baru kembali. Kemudian tante minta tanda supaya kalau ibadah ini tante merasa sebentar pada lama, berarti tante harus di sini ditanam lagi gitu ya, digembalakan gitu kan. Terus ternyata tante, loh kok cepat selesai, padahal itu sudah lama. Padahal sudah Iya, sudah 1 jam lebih ya. Lebih khotbahnya sudah lebih, maksudnya tante tidak merasa lama. Tante, berarti Tuhan, dijawab Tuhan. berarti saya harus digembalakan di sini. Makanya sampai sekarang kembali dulu waktu kecil kan sejak TK ya di Jalan Lawu ya. Iya. Sama opa sama oma Pani, dan tante termasuk anak kesayangannya oma. Dan puji Tuhan tante, karena menurut firman lah tante bisa menempatkan ayah itu sebagai orang tua rohani. Karena sekarang tante nggak punya orang tua lagi ya, orang tuanya ayah. Iya, orang tua rohani. Ya puji Tuhan, berarti memang dengan menurut firman lah kita dimampukan untuk bisa menghormati orang tua rohani dan rendah hati. Iya, rendah hati. Iya, puji nama Tuhan, tante sudah jadi teladan buat saya sebagai kaum muda. Ini saya sangat terberkati karena ya seperti yang tadi tante bilang di awal, di usia tante yang sudah tidak muda lagi, tapi semangatnya tante tetap semangat muda. Apa yang bisa dikerjakan untuk Tuhan, tante kerjakan. Ambil kesempatan. Bahkan gak pikir 2 kali untuk melakukan firman Tuhan, seperti untuk menghormati orang tua rohani itu. Apalagi tante lebih tua secara usia daripada ayah, tapi tante gak pikir 2 kali untuk mengerjakan itu. Pasti berkatnya juga tidak ulur-ulur, pasti Tuhan pasti langsung memberkati tante. Puji nama Tuhan. Itu kan nanti akan dituai. Amin, sesuai. Iya. Kalau tante sendiri lihat kaum muda sekarang, mungkin ada di antara kami yang rindu pasti untuk melayani, tapi mungkin masih maju mundur, ragu-ragu. Itu pesan buat mereka supaya mereka termotivasi. Seperti tante yang langsung ambil pelayanan. Set itu apa tante? Melayani itu adalah berkat. Amin. Kalau kita merasa melayani itu berkat, kita tidak akan menolak. Amin. Bahkan nantilah mengulur-ngulur waktu gitu ya. Dan proses melayani itu kan karena Tuhan sudah sayang sama kita. Masa kita nggak sayang sama Tuhan yang baik itu gitu loh. Kalau tante pribadi ya, kalau yang lain tante nggak tahu.
lagi pula melayani itu untuk pemuda-pemudi ya yang pengen melayani, ayo semangat melayani ya, untuk puji hormat nama Tuhan. Kapan lagi kita berikan hidup kita selalu dengarkan firman, mempersembahkan tubuh, jiwa dan roh yang Allah punya, terus kita enggak gitu ya. Jadi melayani itu benar-benar kalau menurut Tante berkat, dan enggak semua orang bisa melayani, tapi resepnya harus rendah hati, menurut dan tanggung jawab. Makanya untuk pemuda-pemudi yang ingin melayani masih ragu-ragu atau mungkin ada yang bolong-bolong, ayo semangat, semua ini untuk puji hormat nama Tuhan. Dan seperti firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, jeripayahi kita ini tidak akan sia-sia gitu. Dan dalam seperti yang ditulis di baliknya map sangkur itu Lukas 10 ayat 17, kita ini tetap walaupun melayani tetap kita ini tidak ada apa-apanya gitu. Hamba yang tidak berguna sebetulnya. Tetap berguna itu kan maunya kalau kita nurut ya. Sebetulnya kita ini apa sih yang bisa dibanggakan? Tidak ada Kak Yoke. Selain kita bangga menjadi milik kepunyaannya Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Sekarang saya mau Tante bernyanyi. Bernyanyi gitu mempelai. Suaranya udah tuang ngek-ngok. Tetap jadi berkat. Ya. Lagunya apa Tante? Enaknya yang itu loh. Bila kita hidup, saya harus dilahirkan kembali. Harus dilahirkan kembali. Harus terus ya. Bila kita hidup dalam kedagingan, takkan masuk kerajaan Allah. Haruslah kita dilahirkan baru, supaya namamu tertulis. Bila kita hidup dalam kedagingan, takkan masuk kerajaan Allah. Haruslah kita dilahirkan baru, supaya namamu tertulis. Saya harus dilahirkan kembali, namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Masuk kota Yerusalem baru, menjadi mempelai perempuan Tuhan. Saya harus dilahirkan kembali, namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Masuk kota Yerusalem baru, menjadi mempelai perempuan Tuhan. Menjadi mempelai perempuan Tuhan. Philadelphia. Puji nama Tuhan. Pujian yang sangat memberkati. Bersemangat. Harus dilahirkan kembali. Amin. Puji Harus nama terus ya Tuhan. Kak, Amin. supaya selamat. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah menjadi berkat buat podcastnya saya ini. Ya. Teman-teman di rumah jangan lupa Haleluya. juga berdoa buat Tante Uus ya. Terima kasih. Supaya semakin diberkati. Karena Terima teman-teman kasih. juga didoakan loh sama Tante Uus loh. Harus. Ya, puji nama Tuhan. Tetap semangat Tante. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk waktunya Tante.
Tante. Sama-sama Kak Yoga. Ya, Tuhan memberkati, Tuhan memberkati selalu. Sampai jumpa juga buat teman-teman di rumah. Philadelphia. Kasih persaudaraan.